Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Rika, mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25404133 pada hari Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Hidayatul Rahman NW Munggala pada kelas 11 materi Sistem Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Baik ya, alhamdulillah hari ini semuanya kelihatan segar-segar ya, alhamdulillah. Sudah berdoa? Belum. Kalau begitu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cukup cerah hari ini setelah beberapa hari mendung ya. Hari ini kita bisa dikasih kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk tetap melanjutkan aktivitas proses belajar mengajar kita ya. Itu suatu nikmat yang harus sama-sama kita syukuri. Baik, kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita belajar sejarah tentang kehidupan beliau dan para sahabat yang tentunya tidak akan pernah habis kita pelajari, yang menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya, mengambil teladan dari Rasulullah dan para sahabatnya ya. Ibu abisan dulu ya. Abi Maulana. Oh ya, Marcella yang terakhir ya, mohon maaf. Berarti hari ini semua hadir? Ya, kalau semua hadir, alhamdulillah berarti semua sehat ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita sebelum kita mulai belajar, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini Ibu minta kesediaan teman kita Lailatul untuk memimpin. Silahkan, semua dimohon berdiri di depan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali ya. Baik, untuk hari ini kita masuk di semester baru, maka materinya juga baru ya.
Di semester 1 kita belajarnya apa? Dinasti Bani Umayyah. Sekarang di semester 2 ini kita akan mulai belajar tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Ya, itu materi kita di semester 2. Tetapi sebelum masuk ke materi yang semester 2 ini, kan kita kemarin udah lama liburnya nih. Jadi coba sekarang Ibu mau refresh sedikit ya, mau mereview kembali materi kita yang ada di semester 1. Apakah kalian masih ingat atau mungkin ada yang lupa ingatan nih materi yang semester 1 karena efek libur atau mungkin efek tahun baru kemarin ya. Ada yang pergi liburan akhirnya melupakan materinya ya, melupakan pelajarannya. Sekarang Ibu mau kita coba review sama-sama kembali, tapi dengan cara kita main game ya. Ayo silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Ini kita main game. Aturannya yang pertama, lakukan apa yang Ibu lakukan ya. Lakukan apa yang Ibu lakukan. Konsentrasi, leher, kepala. Oh ya, Marcella salah ya. Oke, baik. Marcella, ini kita review tentang sejarah dinasti Bani Umayyah dulu, materi kita di semester 1. Marcella, dinasti Bani Umayyah itu berdiri pada tahun berapa? 661 Masehi. Benar? Yang lain? Benar ya, mantap, luar biasa, tepuk tangan. Berarti silakan duduk ya. Ini tadi sudah di refresh kembali, berarti masih adalah sedikit yang nyantol, tidak kabur ikut hilang bersama liburan itu ya. Nah, baik. Untuk hari ini kita langsung akan belajar tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentunya kalian mampu memahami sistem pemerintahan yang ada di masa dinasti Bani Abbasiyah ya. Kemudian yang kedua, tentunya kalian mampu menunjukkan dampak dari sistem pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah ini terhadap perkembangan Islam. Terus yang ketiga, tentu nanti kalian mampu mengaitkan antara relevansi sistem pemerintahan yang ada di masa dinasti Bani Abbasiyah dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia atau yang ada di negara kita saat ini. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke materi. Nah, ada yang pernah dengar sebelumnya dinasti Bani Abbasiyah? Belum? Mungkin di MTS pernah belajar? Bagaimana? Belum? Belum pernah? Oke, baik. Jadi yang pertama, dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi. Ya, setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah ya. Dinasti Bani Umayyah itu runtuh tahun yang sama 750 Masehi. Kemudian setelah itu baru dideklarasikan dinasti Bani Abbasiyah ini oleh Abu Abbas As-Saffah ya, Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri dinasti Bani Abbasiyah ya, jangan sampai ketukar karena mirip ya. Nah, untuk selanjutnya, latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini karena ada ketidakpuasan beberapa kelompok ya, beberapa kelompok, terutama ada yang namanya kelompok Mawali. Kelompok Mawali ini adalah orang Islam tapi non-Arab yang merasa
kekuasaan atau yang memerasa pemerintahan di masa Daulah Umayyah ini sudah tidak bisa mengatur lagi masyarakatnya, mengatur lagi sistem pemerintahannya, karena disebabkan para khalifahnya itu banyak yang berfoya-foya. Terus khalifah-khalifahnya itu juga ada yang tidak punya ilmu kepemimpinan, karena yang digunakan adalah sistem monarki atau garis keturunan yang akhirnya keturunannya itu dijadikan sebagai pemimpin tapi tidak ada ilmu kepemimpinannya. Maka itu menjadi salah satu alasan pemberontakan beberapa kelompok tadi, sehingga Abbasiyah ini langsung, Abu Abbas As-Saffah ini langsung mengambil alih dengan memerangi khalifah terakhir, yaitu Marwan, Khalifah Marwan ya. Kemudian setelah runtuh berhasil ditumbangkan dinasti Bani Umayyah, baru dideklarasikan dinasti Bani Abbasiyah ini. Nah, untuk selanjutnya, kalau sistem pemerintahan di dinasti Bani Umayyah ini kan menggunakan sistem pemerintahan monarki juga, tetapi ada sedikit perbedaannya. Kalau dinasti Bani Umayyah itu kan garis keturunan yang anaknya semua dipakai, tapi kalau yang di dinasti Bani Abbasiyah ini pakainya yang absolut. Jadinya semua yang ada di sistem pemerintahan atau di tatanan pemerintahan itu boleh orang luar, atau boleh misalnya ada orang dari Persia, Romawi, itu bisa dijadikan sebagai nanti ada wazirnya, kemudian ada ada diwan dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem ini, pemimpin benar-benar yang bisa memimpin, yang tahu mengutamakan kesejahteraan masyarakat, kemudian tentunya kesejahteraan atau perkembangan peradaban Islam itu ya. Nah, untuk pusat pemerintahannya ini, kalau di masa dinasti Bani Abbasiyah letaknya ada di kota Baghdad ya. Kalau di dinasti Bani Umayyah ada di mana? Ya, Damaskus ya. Nah, untuk tatanan pemerintahannya itu tentu yang pertama ada khalifahnya ya. Khalifah itu ibarat presiden atau rajanya, pemimpin tertingginya di masa kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua ada wazir atau perdana menteri, bisa dibilang sebagai tangan kanan ya, tangan kanan dari khalifah ini. Dia yang mengatur berbagai sistem pemerintahan. Nah, kemudian ada juga diwan ya. Di sini yang ketiga ada diwan yang khusus mengurus departemen-departemen, misalnya seperti departemen keuangan, kemudian militer. Kalau di Indonesia itu sama halnya dengan misal kayak Menteri Pertahanan. Nah, seperti itu. Nah, diurusnya sama diwan ini ya, diurus oleh diwan. Nah, kemudian yang ketiga ada kutab atau katib, yang dimana ini tugasnya mengurus administrasi negara, persuratan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau ada surat keluar masuk dari delegasi misalnya, kalau ada wilayah yang minta berdamai atau bekerja sama, maka lewat pengiriman suratnya lewat ini. Dulu kan nggak ada HP, nggak ada video call dan lain sebagainya, makanya dibuatlah yang namanya kutab sebagai pengurus administrasi negara ya. Oke. Dengan tatanan pemerintahan yang seperti ini, dinasti Bani Abbasiyah ini mulai dilaksanakan seperti penerjemahan, terus sehingga dibuat yang namanya Baitul Hikmah, menjadi perpustakaan terbesar pada saat itu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, Ibu mau bertanya sedikit ini dari penjelasan yang tadi ya. Kira-kira bagaimana sih Islam itu bisa berjaya di masa khalifahan dinasti Bani Abbasiyah? Ada yang bisa jawab? Oke, Ji, silahkan dijawab. Karena pemimpin Abbasiyah benar-benar melakukan tugasnya sebagai pemimpin dan melakukan kebijakan yang memusat pada kesejahteraan masyarakat, seperti membangun infrastruktur, rumah sakit, lembaga pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan perluasan wilayah.
sekarang Ibu mau bagi kelompok. Yang kelompok satu berarti dari sini ya, dari Lania sampai ke Anugrah. Yang kelompok 2 dari Firda sampai Yazid. Ya, bisa? Gimana? Sepakat? Sepakat? Oke, baik. Kelompok 1 tugasnya menganalisis bagaimana dampak sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah terhadap perkembangan Islam ya. Terus kelompok 2 tugasnya mengidentifikasi bagaimana relevansi pemerintahan masa dinasti Abbasiyah terhadap atau dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini ya. Silahkan bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Dua menit lagi. Kenapa? Cari yang menurut kalian memang benar-benar jawabannya. Udah? Nih, baik. Sudah semua berarti ya? Berarti karena semuanya sudah menemukan hasil analisisnya, berarti sekarang selanjutnya kita akan presentasi ya. Kalian akan mempresentasikan hasil dari analisis penemuan kalian. Ya, kita mulai dari kelompok 1 dong. Siapa yang akan menyampaikan materi? Langsung sampaikan sudah, langsung dibuka, langsung disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Lami dari kelas 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah berdampak luar biasa positif pada peradaban Islam, mengubah fokus dari ekspansi militer menjadi pembentukan kebudayaan dan intelektual, mendorong kemajuan pusat ilmu pengetahuan seperti matematika, kedokteran, astronomi, firasat melalui penerjemahan Baitul Hikmah, serta menjadikan Baghdad pusat dunia yang terbuka bagi ilmuwan dari berbagai bangsa. Sudah? Ya. Silakan duduk ya. Ibu mau tanya sedikit ya. Ibu yang tanya nih. Apa yang ditangkap dari penyampaian hasil analisis kelompok 1 tadi? Berbeda dengan Umayyah, Abbasiyah mengalihkan perhatian dari perluasan wilayah ke pengembangan peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Oke, berarti dampaknya itu lebih besar ke perluasan wilayahnya, kemudian ke perkembangan ilmu pengetahuannya. Oke, berarti nangkep ya kelompok 2. Oke, sekarang silakan kelompok 2 presentasikan hasil dari analisisnya, kemudian kelompok 1 siap, mohon fokus didengarkan, nanti Ibu akan tanya juga. Ya, silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latul. Saya mengidentifikasi bagaimana referensi sistem pemerintahan masa dinasti Abbasiyah dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah memiliki relevansi dengan sistem pemerintahan di Indonesia, terutama dalam hal tata kelola, administrasi negara, dan pengembangan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi itu hasil dari analisis yang sudah dilakukan oleh kelompok 2. Sekarang Ibu tanya, yang kelompok 1,
kira-kira apa yang ditangkap dari penyampaian kelompok 2 tadi? Ayo, yang bisa langsung dijawab. Ya, boleh. Meskipun Abbasiyah adalah monarki absolut dan Indonesia adalah republik demokrasi, beberapa prinsip tata kelola yang diterapkan saat itu sering dijadikan refleksi bagi perbaikan sistem di Indonesia saat ini. Contohnya seperti adanya Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendidikan. Oke, ya mantap, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa ya. Jadi memang di masa dinasti Bani Abbasiyah ini bisa dikatakan semua hal itu berkembang, sehingga dikatakan sebagai masa golden age-nya, masa keemasan Islam di masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kemudian tadi relevansinya dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Ada meskipun berbeda antara republik dan tadi monarki absolut, tapi ada yang diadopsi dari masa dinasti Bani Abbasiyah ya. Seperti tadi ada pembentukan departemen dan lain sebagainya. Kalau di dinasti Bani Abbasiyah ada yang namanya misalnya Diwan yang membuat yang mengatur tadi seperti militernya, kemudian ekonominya dan lain sebagainya. Pendidikan di Indonesia pun sama, ada hal-hal yang seperti itu, ada tatanan-tatanan pemerintahan semacam itu yang diadopsi dari sana juga, sudah dilaksanakan di masa dinasti Bani Abbasiyah ya, seperti itu. Sekarang coba kita refleksi lagi ya, apakah nih beberapa detik aja ibu udah pindah, masa ada yang lupa gitu kan ya. Ibu tanya, nanti yang jawabnya, yang bisa menjawab coba angkat tangan ya. Pertanyaannya yang pertama, tatanan apa saja sih ya, tatanan pemerintahan apa saja yang ada di masa dinasti Abbasiyah? Ada yang menjawab? Silakan. Siapa yang menjawab? Oke, Egi. Tatanan pemerintahan dinasti Abbasiyah terdiri dari Khalifah sebagai pemimpin tertinggi, Wazir sebagai wakil Khalifah yang mengurus urusan pemerintahan, terus Diwan sebagai departemen yang mengurus urusan negara, terus seperti departemen keuangan, militer dan lain-lain. Terus Khatib sebagai sekretaris negara yang mengurus administrasi negara. Ya, itu ya tatanan pemerintahan yang ada di masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kira-kira apa sih hikmahnya dari kita mempelajari itu tadi? Dari kita mempelajari sistem pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah ini. Ada yang menjawab? Oke, silakan Nabi. Jika kita memilih pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan, serta dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk mesejahterakan rakyat. Itu? Ya, itu ya. Ketika memilih seorang pemimpin, maka kita harus benar-benar memilih pemimpin yang bertanggung jawab, yang tahu arti kepemimpinannya ya. Bukan hanya yang mencari kursi, bukan hanya yang mencari jabatan, sehingga hidupnya mungkin bisa terjamin enak-enak, tidak seperti itu ya. Tapi harus memilih pemimpin meskipun dengan pemerintahan, sistem pemerintahan monarki, tapi pemimpin yang dipilih itu harus benar-benar yang bisa memimpin dan tahu arah kepemimpinannya itu akan kemana. Tentunya tujuannya tetap Islam itu sendiri, perkembangan Islam itu sendiri, penyebaran Islam itu sendiri ya, dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kita tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.